Selamat malam pemirsa. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik. Menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Bersama saya Valentinus Reza. Berikut rangkumannya. Menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Itulah target yang dicanangkan pada momen 1 abad kemerdekaan negeri ini. Indonesia Emas adalah nama yang disematkan. Visi Indonesia Emas berawal dari kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2016 untuk menggambarkan kondisi Indonesia pada 100 tahun kemerdekaan dan peta jalan untuk mencapai kondisi ideal pada 2045. Di antara sekian banyak sasaran, setidaknya ada 2 yang layak jadi sorotan. Pertama, lonjakan pendapatan per kapita dari $4.500 saat ini menjadi $30.000 nanti. Kedua, menekan angka kemiskinan dari 9,5% saat ini menjadi 0,5% nanti. Target Indonesia Emas 2045 memang visioner dan ambisius. Pertanyaannya, apakah visi itu akan benar-benar terlaksana atau berakhir hanya sebagai sebuah retorika belaka? Hanya tersisa waktu 22 tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas. Bagi anak manusia, 2 abad adalah sebuah rentang yang sangat panjang. Namun bagi perjalanan sebuah bangsa, 2 abad hanya bagaikan sekedipan mata. Rasanya seperti baru kemarin, pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menjelaskan makna kemerdekaan. Menurut Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas untuk menyeberang dari kebodohan dan kemiskinan menuju kecerdasan dan kesejahteraan bangsa. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 26 juta orang atau sekitar 9%. 14 juta penduduk miskin tinggal di desa dan 12% tinggal di kota. Ada pula data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mengungkap 1% penduduk Indonesia menguasai 50% aset nasional. Data kecerdasan bangsa juga tidak menggembirakan. Menurut laporan internasional IQ Test 2022, rata-rata skor kecerdasan 170.000 responden asal Indonesia adalah 94. Indonesia berada pada urutan 88 dari 125 negara yang mengerjakan tes di situs tersebut. Semua kualifikasi untuk menjadi bangsa yang besar sudah dimiliki Indonesia. Sayang, ada 1 persyaratan terpenting yang belum dimiliki bangsa Indonesia. Semua persyaratan hampir kita penuhin, tapi ada 1 persyaratan yang masih tertinggal. Untuk bisa menjadikan kita sebagai negara besar, negara adidaya. Sementara persyaratan ini adalah persyaratan yang amat sangat terpenting, samping semua persyaratan-persyaratan lainnya yang telah kita miliki, yaitu adalah mentalitas, cara berpikir kita, pola bertindak kita, perilaku kita. Ini yang belum kita selesaikan. Pada Oktober 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan stabilitas politik dan keamanan menjadi prasyarat tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Capaian itu akan membawa rakyat Indonesia pada kondisi makmur dan sejahtera. Namun dapatkah kita memandang masa depan dengan optimis bila berbagai persoalan mendera demokrasi saat ini? Apakah stabilitas politik akan aman bila marak narasi penyalahgunaan kekuasaan?
Akankah kita kembali ke masa Orde Baru saat stabilitas politik diciptakan melalui represi aparat keamanan? Pemirsa, akhir 2023 menandai penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu warisan pemerintahan saat ini. Siapapun pemimpin yang terpilih nanti. 22 tahun ke depan, Indonesia akan merayakan 1 abad kemerdekaan. Banyak yang optimis bangsa ini akan mencapai kejayaan. Walau narasi negara gagal tetap bermunculan. Pada Oktober tahun ini, lembaga survei Populix memotret indeks optimisme generasi muda pada 2023 dengan skor rata-rata 7,7 dalam skala 1 hingga 10. Visi Indonesia Emas 2045 telah dicanangkan pemerintahan saat ini. Indonesia ditargetkan menjadi negara maju berpendapatan tinggi saat peringatan 1 abad kemerdekaan nanti. Visi negara maju berpendapatan tinggi dicanangkan pemimpin negeri. Namun, banyak yang mengkritisi karena ada beragam persoalan bangsa yang lebih membutuhkan solusi. Benarkah menjadi negara maju adalah sebuah visi atau tak lebih dari sekedar ilusi? Negara maju, visi, atau ilusi adalah tema pembahasan kita minggu ini. Dan sudah hadir di studio bersama saya, di sebelah saya sudah hadir Dekan FEB Universitas Indonesia, Teguh Dartanto. Selamat malam, Pak Teguh, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Dan juga sudah hadir pakar politik, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Prof, apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Dan juga ikut hadir bersama kami, bergabung di Visi Negarawan kali ini, pegiat kajian konstitusi, Pak Sukidi. Selamat malam, apa kabar Pak Sukidi? Malam baik, Alhamdulillah. Pak Sukidi, kalau kita bicara soal dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, Pak Sukidi, sebenarnya kita ini masih on the track tidak Pak? Kata Bung Hatta, satu zaman besar tetapi kita menemukan manusia kerdil. Indonesia ini didesain sebagai satu negara bangsa modern yang diproyeksikan untuk menjadi negara maju, tapi kita mendapatkan pemimpin yang berjiwa kerdil. Pemimpin yang berjiwa kerdil justru bertindak melawan impian republik yang telah diletakkan oleh ibu dan bapak pendiri bangsa. Pertama, ibu dan bapak pendiri bangsa mengamanahkan secara konstitusional bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prakteknya, kekayaan alam justru diperuntukkan untuk kemewahan segelintir orang dan tidak dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang terjadi hari-hari ini ketika kita melihat ketimpangan yang terus naik antara mereka yang kaya raya dengan mayoritas rakyat kita yang rentan hidup miskin dan 25 juta lebih rakyat hidup miskin. Bukti kedua adalah penentu kemajuan suatu negara ditentukan oleh human capital, modal manusia. Efek dari ketimpangan ini adalah mayoritas rakyat kita memperoleh rendahnya modal manusia. Dan menurut data Bank Dunia tahun 2022, indeks human capital kita itu berada di 130 dunia. Dan ini menunjukkan apa yang disebut oleh Presiden Kim, mantan Presiden Bank Dunia, terjadi apa yang disebut dengan human capital gap. Kesenjangan modal manusia antara negara maju dan negara berkembang. Nah, kita tertinggal jauh bukan hanya dengan negara maju, tapi hanya dengan negara tetangga sekalipun. Dengan Singapura kita tertinggal jauh. Padahal human capital itu adalah penentu kemajuan suatu bangsa. Karena itu rendahnya kualitas modal manusia itulah antara lain menjadi faktor kenapa kita amat sangat mustahil untuk mewujudkan impian Indonesia Emas itu. Sangat mustahil. Pak Teguh, 22 tahun tidak realistis menurut Anda Pak Teguh?
Iya, saya menulis ini di dalam white paper LPM FEB UI, di dalam satu chapter mengulas secara mendalam mengenai visi Indonesia 2045 terkait dengan Indonesia Maju. Saya menggunakan data histori yang ada dan juga perbandingan dengan negara lain. Memang kalau visi Indonesia Maju itu hanya tereduksi menjadi pendapatan, menurut saya itu sulit dicapai dengan kondisi saat ini. Makanya sebenarnya visi saya cukup kaget kenapa kita mereduksi istilah maju itu hanya dengan ukuran pendapatan. Karena para pendiri bangsa kita itu mengamanatkan adalah negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, berdasarkan data-data kami memang menunjukkan kalau dengan pattern yang seperti sekarang ini, tanpa ada loncatan yang luar biasa, itu agak sulit tercapai dengan mimpi pendapatan per kapita yang cukup tinggi tadi. Karena kalau kita melihat sejarah atau perbandingan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia itu kita pernah 7,5%, rata-rata itu hanya terjadi di tahun 69 sampai 79. Itu awal-awal Pak Presiden Soeharto. Karena kuenya masih kecil, menumbuhkan kan besar. Tetapi tahun 80 sampai 1996 itu rata-ratanya hanya 6,4%. Tapi setelah tahun 2000 rata-rata pertumbuhan ekonomi itu kita cuma 5,3%. Artinya memang mimpi yang disampaikan itu karena untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 itu dibutuhkan pertumbuhan 5-6%, 6% lah minimum yang harus kita jaga agar kita bisa mencapai. Jadi saat ini bisa dikatakan masih mengawang-awang. Menurut saya sangat kurang realistis lah. Dan saya ingin menyampaikan bahwa visinya menurut saya negara maju itu, persepsi saya mungkin generasi milenial, negara maju itu bukan itu. Bagi saya negara maju itu adalah negara ya oke pendapatannya naik tapi mungkin nggak setinggi itu. Tapi saya lebih condong bahwa negara maju itu adalah ya sejahtera, dalam arti mungkin kita cukuplah mungkin 2 kali dari sekarang, tapi harus ada ekonominya adalah resilience, adil, dan juga berkelanjutan. Itu artinya kalau ini, saya. Prof. Ikrar, ini maksudnya negara maju di kayangan atau di alam mimpi atau seperti apa nih Prof. Ikrar? Kalau Anda lihat dalam waktu 22 tahun, Pak Teguh, Pak Sukidi mengatakan ini tidak realistis, apalagi tolak ukurnya pendapatan, Prof. Ya, jadi memang agak sulit ya. Kenapa agak sulit? Tadi Dr. Teguh sudah menjelaskan mengenai bagaimana human capital kita ya, kemudian keadilan dan sebagainya ya. Dan Anda juga tahu untuk menjadi negara maju itu banyak sekali faktornya ya. Bukan cuma human resources development-nya, tapi juga misalnya bagaimana ekspornya juga bagaimana ya. Ekspor itu harus tetap lebih tinggi dibandingkan impor ya. Kemudian juga bagaimana pendapatan per kapitanya itu apakah akan semakin baik atau enggak ya. Kalau kita sekarang masih 4.580, untuk tadi disebutkan sampai 30.000 itu impossible. Paling banter bisa sampai 10.000 aja udah untung banget ya. Kemudian dari segi pertumbuhan ekonomi ya, tadi Dr. Teguh udah menjelaskan ya bahwa kita nggak pernah mencapai di atas 6% gitu kan. Di zaman SBY itu paling tinggi kalau nggak salah 2007 ya, itu 6,9% ya. Tapi Dr. Teguh kan sudah mengatakan karena size-nya masih kecil, dinaikannya gampang. Dan di era awal pemerintahan Jokowi itu mimpinya beliau adalah Indonesia akan naik pertumbuhan ekonominya menjadi 7%. Ya. Dan jangan lupa beliau mengatakan kalau 7% nanti anggaran buat pertahanan negara katanya akan meningkat ya. Buat saya waktu itu loh, kenapa angkat tentang anggaran pertahanan negara bukan kemudian anggaran buat pendidikan, anggaran untuk kesehatan, anggaran untuk kemudian membangun kekuatan ekonomi ya. Dan kalau Anda juga tambahkan lagi ya, itu kan Teten Mas Duki pernah mengatakan kalau kita mau menjadi negara maju itu paling tidak kita memiliki 4% penduduk Indonesia yang menjadi entrepreneur. Ya, tapi entrepreneur ini kan juga bukan entrepreneur esek-esek gitu kan. Jadi harus ada pemerataan mengenai entrepreneurship itu ya. Kita masih cuma kalau nggak salah katanya angkanya cuma 3,47. Nanti biar Dr. Teguh mengatakan yang benar atau enggak.
Dan Anda tahu Singapura sampai 8,6. Malaysia, kemudian juga negara tetangga yang lain itu rata-rata udah di atas 4% ya. Nah kita ya, itu Presiden Jokowi cuma memberikan mimpi saja untuk kemudian katanya mau membangun UMKM, mau meningkatkan kapasitas UMKM, mau menyerap dari produk UMKM oleh KL ya, kementerian dan lembaga, dan itu cuma omong-omongan terus. Tapi dalam realisasinya boleh dikatakan tidak terrealisasi sama sekali ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai pendidikan ya. Pendidikan itu kan macam-macam. Apakah itu misalnya fasilitas pendidikannya, kemudian biaya pendidikannya ya, dan Anda tahu biaya pendidikan di era Jokowi ini makin lama bukan makin murah, makin mahal ya kan, apalagi dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mau menjadi negara maju kalau kemudian jumlah doktornya juga masih sangat sedikit ya, mungkin terkecil di antara ASEAN 5 ya. Kemudian juga ekspornya itu juga masih belum menunjukkan ekspor yang benar-benar produk bisa dibanggakan lah. Kalau saya bisa berani mengatakan ya, mungkin Dr. Teguh bisa menyalahkan saya atau tidak, kita ini masih seperti Paul Keating menyebut Australia sebagai the banana republic ya. Apa yang disebut the banana republic itu ekspor yang kita barang yang kita ekspor itu sebagian besar masih raw material ketimbang produk dari sebuah industri manufacturing. Karena kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena produk manufacturing kita bukan makin meningkat, tapi industrialisasi malah makin menurun. Jadi itu yang menyebabkan saya termasuk orang yang agak pesimis itu akan tercapai. Tapi jangan kemudian kita mengatakan bahwa kita nggak ada lagi visi mengenai masa depan. Tapi itu tadi ya. Jadi yang jelas untuk menjadi negara maju kita harus punya stabilitas politik dan keamanan yang tinggi, bukan karena adanya kekuatan angkatan pertahanan ataupun keamanan ya, tapi benar-benar dirasakan oleh rakyat, benar-benar kedaulatan rakyat itu ada, benar-benar keadilan sosial itu ada ya. Salah satunya adalah ketahanan ekonomi tadi ya, Prof. Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu. Kita jeda dulu pemirsa. Visi Negarawan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Kita kembali berbincang. Saya kembali ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, Anda pernah menulis bahwa pemimpin berjiwa kerdil hanya menggelorakan retorika kebesaran bangsa. Tadi Anda sudah singgung di awal seperti itu, Pak Sukidi. Kondisinya saat ini seperti itu, memang seperti itu, atau seperti apa dari pandangan Anda sejauh ini, Pak Sukidi? Pemimpin berjiwa kerdil itu lebih berpikir tentang orientasi pada dirinya, keluarganya, dan oligarkinya, sementara negarawan berpikir tentang masa depan Republik ini. Karena itu investasi terbaik pada spirit yang mestinya diemban oleh seorang negarawan itu adalah investasi pada sumber daya manusia. Itu satu di antara sejumlah faktor penentu di balik kemajuan satu bangsa. Karena apa? Karena tanpa investasi terbesar pada human capital investment ini, kita akan memiliki sumber daya yang rendah, yang tidak mampu bersaing secara kompetitif, bukan hanya dengan negara maju, tapi even dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, rendahnya kualitas modal manusia inilah efek dari pemimpin yang abai untuk membangun investasi pada 3 hal. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga terutama pada penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak yang ditempuh melalui penyediaan lapangan kerja yang berkualitas. Itu sebabnya kenapa kecerdasan IQ warga kita itu relatif rendah. Kita menempati 130 di antara negara di dunia, dan itu
sungguh memprihatinkan. Karena apa? Karena kecerdasan yang rendah, IQ yang hanya berkisar sekitar 78,49 menurut World Population Review, itu menunjukkan bahwa ya kecerdasan bangsa ini tidak mampu berkompetisi dengan kecerdasan warga negara dari Jepang, dari Amerika, dari Singapura, yang mereka adalah bagian dari negara-negara yang sudah amat Bagaimana sangat itu maju dampaknya terhadap visi Indonesia Emas 2045? Dampaknya adalah kita akan kecelek, istilah orang Jawa. Kecelek. Iya, akan tertipu bahwa ternyata visi Indonesia Emas itu hanya retorika belaka, karena kita tidak melakukan investasi besar pada sumber daya manusia, pada pendidikan, pada kesehatan, dan terutama pada peningkatan standar hidup yang layak itu. Nah, tiga aspek ini yang diabaikan sehingga kita akhirnya begitu terbengkalai. Efeknya adalah kita tidak memiliki kompetisi secara human dengan negara-negara maju. Apalagi hanya dengan negara-negara tetangga kita. Itu kita permasalahan tertinggal jauh ya. Krusial yang harus segera dibenahi begitu ya. Betul. Jika kita ingin menuju ke Indonesia Emas 2045. Kita baca polling terlebih dahulu pemirsa. Ini adalah jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang menghasilkan jawaban responden berimbang terhadap pertanyaan apakah kemajuan ekonomi dinikmati secara merata. Sama-sama menjawab 50% ya ataupun tidak. Ini bagaimana Pak Teguh melihat hasil ini, Pak Teguh? Oke, ini kan memang terlihat bahwa masyarakat ini kan sebenarnya 50-50, artinya ada yang merasakan sudah merata, nggak merata gitu. Tapi memang data kami menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2019 sampai 2022 itu menunjukkan bahwa benefit dari pertumbuhan ekonomi itu banyak dirasakan oleh 40% kelompok terbawah dan 20% kelompok teratas. Tetapi kelompok kelas menengah itu nggak merasakan. Artinya kelompok kelas menengah itu 40% sampai 80% itu pertumbuhannya itu kecil, 40 sampai 60 itu kecil sekali, jauh lebih rendah manfaat dari pembangunan ekonomi. Tapi justru kelas menengah ini yang harus juga diperkuat ya? Iya, artinya kelompok 60 sampai 80 itu negatif. Artinya memang ini sebenarnya bisa menjadi paradok yang dituliskan oleh Pak Khatib Basri di Kompas mengenai Chilean's Paradox itu. Bahwa ekonomi kita itu seolah-olah baik, tumbuh, masyarakat itu puas, masyarakat miskin, tetapi yang terjadi adalah gejolak sosial. Karena apa? Kelas menengahnya ini lupa diperhatikan. Nah, inilah saya pengen menyampaikan bahwa di Indonesia jangan sampai melupakan kelas menengah. Kelas menengah ini artinya maksudnya nggak kaya-kaya amat, tapi juga nggak miskin. Sehingga ini harus diperhatikan dan didorong. Dan salah satu kunci utama kemajuan dari sebuah bangsa untuk menjadi maju adalah kelas menengah. Kelas menengah ini kan pendidikannya sudah relatif lebih baik, tetapi memang nggak kaya, tapi dia itu sebenarnya kalau disupport oleh pemerintah dengan berbagai program, mereka itu bisa lari lebih kencang dan mereka adalah driver dari pembangunan itu sendiri. Dan jangan lupa, kelas menengah itu kan kita sebut adalah professional complainer. Artinya sering komplain, sering ini, menuntut ini itu kan. Oleh karena itu mereka ini harus benar-benar diperhatikan ke depan kalau kita memang pengen melangkah ke arah negara maju dengan berbagai support misalnya. Salah satunya adalah bagaimana memberikan perlindungan mereka yang kelas menengah yang bekerja di sektor informal. Mereka nggak punya perlindungan kan. Kan harusnya kelas menengah ini didorong agar bekerja keras tanpa cemas. Artinya mereka bisa bekerja keras tapi ada perlindungan dari negara. Kan selama ini yang bekerja di sektor informal atau mungkin mohon maaf kalau saya sebut misalnya yang driver online, ojek online atau mungkin pekerja-pekerja orang yang sebenarnya mereka itu nggak miskin, tetapi mereka itu butuh perlindungan dari negara. Sehingga karena mohon maaf negara belum bisa menyediakan pekerjaan formal. Sehingga yang diperlukan negara adalah memberikan perlindungan kepada mereka sehingga kelas menengah ini bisa bekerja dengan keras tapi tanpa rasa cemas. Kalau misalnya ada kecelakaan kerja, ada itu mereka ada berpikir bahwa anak-anaknya ada yang ditanggung gitu loh dengan jaminan sosial. Jadi sebenarnya banyak sekali PR yang harus dilakukan. Banyak sekali PR yang harus dilakukan. Mau nggak mau ini yaitu tadi. Karena sejarah kita memang untuk bisa negara maju kita butuh pertumbuhan 6,5%.
Tapi sejarah kita setelah krisis ekonomi 98 kita hanya 5,3%. Artinya pengalaman kita nggak bisa belum bisa sampai 6 lebih gitu. Sehingga kalau memang kita bermimpi seperti itu ada sebuah loncatan yang luar biasa. Ya. Tetapi kalau loncatannya terlalu tinggi, saya nggak yakin bisa meloncat juga. Oke. Daripada bermimpi tentang yang terlalu tinggi. Lebih baik realistis. Realistis. Oke, Prof Ikrar, kita ingat zaman Orde Baru perekonomian Indonesia tumbuh pesat hingga disebut economic miracle begitu ya, macan Asia dan sebagainya. Nah, tapi saat itu kan demokrasi juga dikekang. Apakah memang demokrasi harus dikorbankan begitu, Prof Ikrar, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi? Tapi jangan dijawab dulu, Prof Ikrar. Kita jeda dulu pemirsa, Visi Negarawan akan kembali usai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali lagi di Visi Negarawan. Rakyat tentu berharap dapat hidup sejahtera. Pertanyaannya, adakah harga yang harus kita bayar untuk mencapainya? Apakah demokrasi harus dikorbankan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran? Haruskah rakyat memendam aspirasi demi mewujudkan negara maju berpendapatan tinggi? Kita kembali berbincang di sini dengan Prof Ikrar kembali. Prof Ikrar, tadi seperti yang saya singgung di awal ya. Prof Ikrar, kita ingat zaman Orde Baru itu perekonomian Indonesia tumbuh pesat, ada istilahnya economic miracle, macan Asia dan sebagainya. Namun kan saat itu demokrasi dikekang. Apakah kita harus kembali mengekang demokrasi, Prof Ikrar? Itu yang harus dikorbankan untuk bisa menuju perekonomian kita yang lebih maju lagi ke depan. Ya, kalau dibilang bahwa zaman Soeharto itu adalah economic miracle ya, itu juga enggak juga. Kenapa? Bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga semu ya, tidak original. Maksud saya banyak sekali bantuan ekonomi dari negara barat pada saat itu ya. Kemudian juga extraction ya, maksud saya pengambilan dari sumber daya alam kita juga begitu gila-gilaan ya, sampai Anda tahu minyak bumi itu kan berakhir pada masa Soeharto dan kemudian kita mengimpor gitu kan. Kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, yang namanya pemerataan juga tidak terjadi, yang ada adalah korupsi besar-besaran di kalangan atas ya. Dan kemudian ya, saya ingin mengutip juga pernyataan dari Hafid ya, guru besar politik Indonesia di Australia, waktu itu beliau di Monash University, yang mengatakan ya bahwa rezim Soeharto itu adalah rezim developmentalis opresif ya. Rezim yang membangun tapi dengan melakukan tekanan-tekanan politik pada rakyat. Dan Anda juga tahu ya, di zaman Soeharto itu yang namanya stabilitas politik dan keamanan itu dilakukan melalui suatu tekanan politik ya, melalui tangan-tangan ABRI ya. Dan Anda tahu dulu masih ada Pangkop Kamtib ya, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, dan kemudian ada Laksus ya, Laksus pelaksana khusus ya, dan macam-macam ya. Anda kalau dulu dari Jakarta mau ke Denpasar, ini saya ngalamin loh ya, itu harus punya surat jalan ya. Jadi begitu mobilitas baik itu vertikal maupun horizontal itu benar-benar terkendala, benar-benar diawasi ya. Jadi orang nggak bisa bergerak dengan bebas ya. Dan itu yang makanya kemudian banyak orang kemudian juga mempertanyakan apakah rezim Jokowi yang terakhir ini juga rezim developmentalis opresif ya. Kenapa demikian? Juga karena di akhir-akhir pemerintahnya ini ada tanda-tanda mengenai hal itu walaupun tidak sekasar pada eranya Soeharto. Dan Anda juga ada tanda-tandanya soal itu ya? Ada tanda-tandanya. Kalau Anda nggak percaya, buktinya banyak sekali kalangan pers juga merasakan itu. Bahkan aparat keamanan juga merasakan hal yang sama ya. Maksud saya tekanan-tekanan di mana kalau Anda nggak menurut, Anda menceng, silahkan keluar ya. Itu hal-hal semacam itu. Nah, yang ingin saya katakan di sini, mengapa kita harus kemudian keliling dengan lingkaran setan yang terus-menerus terjadi ya. Yang ingin saya katakan di sini adalah misalnya kita kan berharap reformasi itu akan menuju pada suatu demokrasi yang benar-benar substansial.
Tapi ternyata sekarang mundur lagi kepada suatu yang tadi Mas Sukidi mengatakan ya, di mana pemimpin lebih mengutamakan keluarga dan kelompoknya ya, ketimbang bagaimana kita memajukan negeri ini ya. Dan karena itu ini juga akan berimbas kepada ekonomi kita ya. Jadi itu yang terjadi. Dan kalau dikatakan bahwa investasi akan melambung tinggi, bagaimana investasi itu terjadi kalau misalnya orang yang mau berinvestasi di negeri kita sendiri itu juga merasa khawatir apabila misalnya terjadi gejolak-gejolak politik misalnya pasca 2024 ini. Jadi hal-hal semacam itu menjadi pikiran kita bersama ya. Anda lihat aja, siapa yang bilang bahwa banyak orang mau berinvestasi di IKN? Itu kan masih janji, masih letter of intent ya, masih dalam bentuk MOU. Itu belum real investasinya. Kenapa demikian? Karena mereka juga masih berpikiran mengenai masa depan. Demikian juga ya, bagaimana orang mau berinvestasi besar-besaran di Indonesia kalau kemudian misalnya ya, itu hubungan perburuan di Republik ini juga masih menjadi persoalan yang cukup pelik gitu kan. Jadi ya masih banyak lah, termasuk juga pemerataan. Dan kalau kita bicara golongan menengah ya, Anda tahu golongan menengah itu kenapa Dr. Teguh mengatakan bahwa ini adalah suatu kelompok paling penting, karena perubahan sosial politik ekonomi di Indonesia itu selalu diakibatkan oleh kegelisahan yang dialami oleh kelompok menengah. Karena kelompok menengah inilah yang memiliki yang disebut dengan revolusi harapan yang meningkat. Jadi mereka menginginkan ini terjadi, ini begini. Seperti Pak Teguh bilang tadi banyak komplain. Betul, banyak justru komplain. harus diperkuat. Gitu. Sebelum saya ke Pak Teguh, kita akan lihat lagi jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi layak dikorbankan untuk stabilitas politik? Dan jawaban responden ternyata hampir berimbang. Yang mengatakan setuju atau ya 49%, sementara yang mengatakan tidak itu 51% begitu. Pak Teguh, sebuah white paper yang dirilis LPM UI ya bulan lalu menyatakan pemimpin dan calon pemimpin lebih baik fokus pada persoalan di depan mata. Ada ketimpangan, kemiskinan, lalu juga perkuatan kelas menengah tadi seperti yang disinggung di awal. Visi Indonesia emas, artinya memang benar-benar hanya di awang-awang saja atau seperti apa nih, tidak realistis atau seperti apa Pak Teguh? Iya, kami menyampaikan dalam white paper tersebut adalah bagaimana kita melihat Indonesia itu lebih realistis ya, artinya bahwa mimpi visi boleh tinggi, tetapi kita juga harus membedakan mana keinginan, mana kemampuan. Kami memandangnya bahwa dengan kondisi saat ini yang ada seperti ini, dengan yang seperti ini jika dilanjutkan atau bahwa mimpi itu akan sulit tercapai. Dari situ lebih baik bahwa fokus di isu tentang kemiskinan dan ketimpangan, karena isu itu masih menjadi isu yang besar dan isu tentang kelas menengah. Nah, dan yang perlu disampaikan lagi dan terus menerus menurut saya yang disampaikan oleh Mas Sukidi, bahwa isu untuk menjadi maju itu untuk siapa sih? Kan artinya harusnya orang kan yang dibangun. Kita ini selalu mereduksi bahwa kemajuan itu hanya investasi, macam-macam. Tetapi kan sebenarnya dasar dari kemajuan itu sendiri, teori pertama itu memang dalam pertumbuhan ekonomi, yang pertama itu memang fokus pada investasi. Yang kedua adalah human capital. Itu generasi ketiga saat ini itu adalah human capital dan institusi. Artinya apa? Memang kita harus membangun sebuah sumber daya manusia yang mumpuni, agar bisa menjadi motor penggerak dari kemajuan itu sendiri. Bahwa apa artinya kita misalnya punya investasi banyak atau punya alat canggih, atau orangnya kalau nggak bisa mengoperasikan seperti apa. Dan hasil dari survei maupun visa tes atau apapun menunjukkan bahwa kualitas kita, pendidikan kita, kualitas orang kita semakin lama bukan semakin meningkat, tetapi semakin ada penurunan kualitas kita. Oleh karena itu, fokus di depan mata inilah yang harus diselesaikan. Kalau kita pengen punya masa depan yang lebih baik, bagaimana manusia, sumber daya manusia, investasi di pendidikan ini yang harus memang menjadi isu utama. Anda melihat apakah ada euforia yang sengaja dibangun begitu saat ini? Saya kok merasa ini kita itu jangan sampai dinina-bobokkan dengan sebuah ilusi atau mimpi besar.
Saya rasa bahwa masa depan Indonesia 2045 atau visi emas Indonesia 2045 itu bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Bahwa Indonesia maju itu adalah kata kerja, bukan kata sesuatu yang akan datang. Dan kita itu sukanya kan selalu instan ya, kita nggak mau sebuah proses pelan-pelan. Artinya kita sebuah berproses membangun kemajuan, investasi ke sumber daya manusia agar kita bisa maju. Kita tuh pengennya bahwa seolah-olah ini, saya takutnya ya, visi Indonesia Emas 2045 ini saking dipercayanya bahwa ini akan datang dengan sendirinya. Tanpa sebuah usaha yang luar biasa. Dan tanpa usaha luar biasa kita akan semakin jauh. Dan usahanya sejauh ini? Menurut saya ya masih belum lah. Kalau dengan mimpi seperti itu, dengan usaha seperti sekarang ini, susah lah. Susah, susah ya. Prof. Ikrar, sangat sulit, tidak realistis, dan juga tadi Pak Teguh juga sudah mengatakan ya ini seperti di awang-awang saja begitu, karena kan kita juga harus memajukan masyarakat Indonesia untuk bisa memajukan teknologi Indonesia juga nanti ke depannya, seperti itu Prof. Ikrar. Ya, kita kan selalu bicara bahwa kita punya bonus demografi ya yang cukup besar. Pertanyaan saya, kalau misalnya bonus demografi itu tidak ditopang oleh pendidikan dia, kesehatan jasmani dan rohani dia, bagaimana kemudian generasi yang disebut dengan generasi Gen Z ini itu kemudian bisa benar-benar memegang peranan penting pada 2045 ya. Ini yang harus kita lihat ya. Nah, tadi kalau kita kembali ke Mas Sukidi mengatakan bahwa itu IQ orang Indonesia itu 7,8 sekian ya. 78,49. Itu terendah di negara-negara ASEAN. Bahkan levelnya sama dengan Timor Leste ya. Nah, kemudian ini kan berarti gizinya harus ditambahkan. Tapi gizi tambahkan itu bukan kemudian mengeluarkan 1 triliun rupiah per hari ya. Tapi bagaimana itu yang namanya ibu-ibu itu juga diedukasi. Saya beri contoh misalnya, kalau Anda tahu orang-orang di Indonesia Timur, ya seperti saya lah yang pernah tinggal di Papua ya, itu orang nelayan-nelayan itu mencari ikan dan ikannya dijual, apa yang dia beli itu adalah sauris. Sauris itu sardensis ya. Itu yang kemudian buat saya salah. Kenapa salah? Karena ikan yang diambil dari laut itu gizinya jauh lebih baik dibandingkan ikan yang sudah diproses menjadi sardensis gitu ya. Demikian juga misalnya banyak itu ibu-ibu yang rumah tangga sekarang ya, bukan cuma orang yang berpendapatan menengah bawah, tapi menengah atas. Apa yang terjadi? Anak-anaknya itu diberikan uang dan kemudian jajan makanan-makanan yang tidak bergizi. Makanya jangan kaget kemudian persoalan stunting itu menjadi suatu yang besar. Nah, itu yang kemudian mau diatasi dengan katanya memberikan makan siang. Anda tahu biayanya berapa? 1 triliun setahun, 365 triliun. Dengan uang itu luar biasa untuk membangun Indonesia. Kita akan lihat selanjutnya jejak pendapat serupa yang menghasilkan mayoritas responden berpendapat bila Indonesia menjadi negara maju, otomatis rakyat sejahtera. Yang mengatakan ya 67%, yang mengatakan tidak 33%. Pak Sukidi, bagaimana melihat hasil polling seperti ini Pak Sukidi? Banyak yang berharap demokrasi politik itu kan akan menghasilkan demokrasi ekonomi begitu. Tapi nyatanya perekonomian nasional kembali dikuasai lingkungan kekuasaan. Pak Sukidi, apakah di negara maju akses ekonomi untuk rakyat ini lebih terbuka atau seperti apa Pak? Sebenarnya impian yang diletakkan Bung Karno adalah demokrasi itu harus berbanding lurus dengan kesejahteraan. Jadi di situ ada persamaan politik, tapi juga ada kesejahteraan bersama. Karena itu ini yang sebenarnya menjadi masalah kita. Atas nama pembangunan ekonomi dan untuk mengejar pemerataan, demokrasi dibunuh secara perlahan. Sehingga kita tidak memperoleh demokrasi, tapi juga kita tidak memperoleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif itulah yang sebenarnya yang kita impikan. Agar apa? Agar kue pembangunan itu dirasakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, selama ini kue pembangunan
itu lebih dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas rakyat kita hidup serba kekurangan. Kita setelah 78 tahun Indonesia merdeka, kita justru berhadapan dengan kemiskinan yang cukup besar, stunting yang cukup besar, dan sekaligus pengangguran yang terjadi di mana-mana. Itu di luar tentang rendahnya kualitas pendidikan. Itu di luar tentang rendahnya human capital kita. Karena itu pemimpin yang kita impikan ke depan adalah pemimpin yang menjiwai kesadaran tentang arah bangsa ini ke depan. Arah bangsa ini ke depan itu harus diorientasikan pada pembangunan kualitas manusia. Hanya itu caranya untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara berkembang dan negara maju. Kenapa? Karena kalau kita abai terhadap pembangunan kualitas manusia, maka kita tidak akan punya daya sumber manusia yang kompetitif di dunia global. Dan itu menunjukkan bahwa kita tertinggal dari segi apapun. Dan ingat bahwa kemajuan satu bangsa bukan ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tapi oleh betul-betul penentunya adalah kualitas modal manusia itu. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung ke Pak Teguh lagi. Pak Teguh, kalau kita bicara soal trickle down economics begitu ya, Pak Teguh. Ini apakah trickle down economics ini sudah berjalan dengan baik begitu sehingga juga banyak tadi kalau kita lihat ada responden juga yang menilai kemajuan ekonomi sudah dinikmati secara merata oleh masyarakat. Ya, menurut saya isu trickle down ini mungkin itu isu yang lama ya. Mungkin menurut saya sih untuk sekarang itu mungkin isunya nggak lagi tetesan ya. Artinya kalau trickle down kan sebuah tetesan yang seolah-olah masyarakat banyak ini hanya kebagian dari tetesannya aja. Menurut saya yang perlu didorong adalah ekonomi yang inklusif. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa merasakan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri. Kalau kita dengan teori trickle down ini kan tahun 70-an ya. Artinya itu sudah 50 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak relevan lagi. Menurut saya isu tentang trickle down kita saya termasuk yang nggak setuju dengan saat ini bahwa kita harus trickle down, harus menunggu tetesan. Artinya yang perlu didorong adalah itu tadi seluruh elemen masyarakat, seluruh lapisan punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, punya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, semua kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mengembangkan potensinya, punya kesempatan yang sama untuk bisa bekerja. Karena inilah yang menurut saya penting ya. Kalau trickle down itu seolah-olah yang nanti yang kaya dapat dulu, ibaratnya embernya penuh dulu baru netes kan. Nah, kalau ininya nggak ditetesin kalau memang baik kan. Tapi kalau nggak baik kan embernya terlalu besar nggak netes-netes kan kasihan yang lain. Menurut saya trickle down ini mungkin harus bukan dikaji ulang ya. Mungkin kita harus punya ide baru, mungkin mendorong ekonomi yang inklusif. Pembangunan inklusif dan pembangunan berkelanjutan menurut saya. Oke, jadi sebenarnya karakter pemimpin seperti apa begitu yang dibutuhkan agar keadilan ekonomi dapat terwujud, tapi jangan dijawab dulu. Ya. Pak Teguh, nanti kita bahas usai jeda, tetaplah di Visi Negarawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Visi Negarawan. Saya langsung ke Pak Teguh. Pak Teguh, closing statement saja dari Anda ini, Pak Teguh. Karakter pemimpin seperti apa yang dibutuhkan agar keadilan ekonomi ini dapat terwujud secara merata? Ya, artinya pemimpin yang memahami konsep ataupun pemimpin yang memahami cita-cita konstitusi kita itu seperti apa. Bahwa konstitusi itu mengamanatkan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kata makmur itu terakhir. Berarti kan ada keadilan yang harus diutamakan. Menurut saya memang dibutuhkan pemimpin yang punya visi, artinya gini, punya visi ini kan Indonesia Emas 2045. Ya. Dari sebuah visi itu harus diturunkan menjadi aksi, dan menjadi dari aksi nyata, bukan hanya sekedar janji. Bagaimana kita menunggu pemimpin yang seia sekata antara kata-kata dan janji. Hanya sekedar visi di alam mimpi. Iya. Prof. Ikrar. Gini, Bung Karno mengatakan ya bahwa Indonesia itu milik semua dan semua itu juga memiliki yang namanya Indonesia. Jadi satu untuk semua, semua untuk satu. Nah, yang jadi pertanyaan kita
itu apakah kemudian seorang pemimpin itu ya, seorang negarawan itu memang memvisikan Indonesia ke depan itu adalah milik kita bersama dan semuanya punya kesempatan yang sama ya. Baik orang itu yang misalnya berasal dari Papua, Aceh, Jawa dan sebagainya. Baik itu status sosial ekonominya tinggi, menengah atau yang bawah gitu. Oke. Nah, makanya kemudian gagasan-gagasan mengenai pendidikan, terus kemudian dana untuk usaha, kesempatan kerja, dan juga kesempatan berusaha, kesempatan untuk memperoleh akses dalam bidang politik Semua itu sama untuk semua golongan. Betul, begitu ya Prof. betul. Ikrar. Baik, saya ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, jadi seperti apa karakter pemimpin yang Anda ingin lihat Pak Sukidi yang dibutuhkan agar keadilan ekonomi dapat terwujud? Pemimpin yang kita butuhkan ke depan adalah pemimpin yang melunasi janji-janji kemerdekaan. Janji pertama adalah Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, tetapi setelah 78 tahun kita merdeka, justru ketimpangan antara yang kaya dan miskin begitu tajam. Karena itu kita membutuhkan pemimpin yang mampu mengikis ketimpangan yang terlalu besar menuju kesejahteraan yang setara, yang adil, makmur, dan berdaulat. Oke. Itu pertama. Yang kedua, kita membutuhkan pemimpin yang betul-betul bisa mengentaskan masyarakat kita dari penjara kemiskinan. Karena apa? Karena kemiskinan adalah tantangan terbesar kita dalam ber-Indonesia. Kita menghendaki Indonesia yang setara, tetapi yang kita saksikan adalah Indonesia yang timpang. Kita menghendaki kemanusiaan yang satu dan bermartabat, tapi yang kita saksikan adalah kemanusiaan yang compang-camping. Karena itu kita menuntut pemimpin yang kita butuhkan ke depan adalah pemimpin yang mampu mewujudkan kemanusiaan yang satu dan setara, adil dan beradab. Itulah pemimpin yang kita idam-idamkan dalam membawa Indonesia ke arah negara yang maju. Dan jangan lupa tanggung jawab negara adalah untuk mencerdaskan bangsa. Seperti itu. Terima kasih Pak Sukidi, Prof. Ikrar, Pak Teguh sudah bergabung bersama kami di Visi Negarawan. Tentunya kita juga harus optimis. Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menyebut kemerdekaan sebagai jembatan emas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Namun dalam buku Mencapai Indonesia Merdeka, Bung Karno mengingatkan bahwa revolusi Prancis akhirnya membuat kaum borjuis berkuasa. Rakyat jelata yang sebelumnya ditindas sistem feodal berganti ditindas pemilik kapital. Kesejahteraan adalah janji kemerdekaan. Namun kesejahteraan itu juga harus dibarengi pemerataan. Negara semua untuk satu, begitu wasiat Bung Karno kepada kita. Tak ada yang salah dengan tekad memajukan Indonesia, bahkan kontribusi terhadap pembangunan merupakan kewajiban anak bangsa. Namun siapa yang akan menikmati saat Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, pertumbuhan ekonomi tentu harus dicari. Namun pemerataan lebih mendesak untuk diperbaiki. Saya Valentinus Reza undur diri. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.